Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Claudia Audiana. Di video kali ini, saya bersama dengan Little Tutu Language and Education Center akan menjelaskan tentang program kuliah ke luar negeri, khususnya ke Taiwan. Berikut adalah rekomendasi kampus yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada Fengchia University, kedua Tunghai University, dan ketiga Hongkwang University. Untuk kampus lainnya, teman-teman bisa langsung tanyakan ke admin kami ya. Kita mulai dengan kampus Fengsha University yang ada di Taichung. Ini adalah program untuk international student yang mau apply di tahun ini untuk fall semester. Artinya akan mulai masuk kuliah pada bulan September. Untuk pendaftarannya, yang sekarang masih buka itu adalah pendaftaran di round keempat. Artinya bisa daftar dari tanggal 12 Juni sampai dengan 7 Juli 2026. Berikut adalah jurusan-jurusan yang ada di Fengchia University. Kamu bisa pause video ini untuk lihat jurusannya. Dan ini adalah biaya uang sekolah per semester atau biaya kuliahnya per semester di Fengchia University. Satu semester itu 6 bulan, tapi karena di Taiwan itu ada libur musim panas dan musim dingin, jadi satu semester itu kurang lebih 4 bulan ya. Jadi kalian bisa lihat sesuai dengan college jurusan yang kalian pilih, dan berikut adalah uang sekolahnya dalam NTD. Kalian bisa pause video ini untuk melihat videonya lebih lama. Berikutnya adalah biaya-biaya lain yang mungkin akan kalian bayar atau kalian temukan pada saat kalian kuliah di Fengsha University Taichung, yaitu ada uang komputer. Ini untuk semua siswa, mereka wajib bayar 700 NT per semester. Kemudian ada uang asuransi, yaitu 345 NTD. Ini juga semua siswa wajib bayar. Dan ada juga uang NHI. Nah, untuk NHI ini akan mulai dihitung setelah bulan ke-6. Nah, untuk asuransi NHI itu totalnya 4.956 NTD atau per bulannya kurang lebih 826. Dan untuk international student akan ada biaya asuransi tambahan yaitu 3.000 NTD atau sekitar 500 NTD per bulan. Itu yang dibayarkan di bulan pertama sampai bulan ke-6 aja. Karena setelah nanti bulan ke-6 dan seterusnya, kalian akan bayarnya NHI. Dan untuk dormitory atau asrama, itu tergantung dari kalian tidurnya berapa orang per satu kamar. Nah, untuk dormitory, pembayarannya itu per satu semester per orang. Jadi rate-nya itu kurang lebih di harga 39.800 atau setiap semesternya kurang lebih 19.900. Kemudian akan ada deposit kurang lebih 8.000 NTD untuk per semesternya. Dan kalau misalnya yang mau bayar per semester, itu yang di bawah juga ada. Jadi untuk dormitory berbeda-beda ya, tergantung bagaimana cara kamu mau bayar dormitorinya. Untuk anak international student dan program 1+4, biasanya 1 tahun wajib di asrama. Setelah itu kalian bisa cari kos-kosan atau rumah di luar Fengcia. Ada banyak kok rumah di luar Fengcia. Untuk dokumen yang diperlukan, di Fengcia itu kalian wajib membayar biaya pendaftaran sebesar 1.500 NTD atau 50 US dollar per application per satu siswa ya. Dan per satu kali application artinya kalian daftar ke satu jurusan maka kalian bayar satu kali. Kemudian foto, kemudian siapkan application form, nanti akan ada formulirnya, siapkan paspor, kemudian untuk declaration itu akan ada dokumen yang harus kalian isi online, kemudian foto ijazah kalian dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Kalau misalnya ijazah kalian sudah dalam bahasa Inggris sekolah, maka harus dicap oleh sekolah dan nanti harus dileges oleh notaris.
Kalau misalnya ijazah kalian belum dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, maka kalian bisa terjemah oleh penerjemah tersumpah. Dan juga fotokopi transkrip nilai sepanjang tahun ya, artinya dari tahun kalian SMA, kelas 10, 11, dan 12. Dan untuk financial statement atau rekening koran, itu minimal ada 4.000 US dollar atau 120 NTD. Nah, biasanya untuk sekolah mereka akan minta 3 bulan terakhir. Sama untuk TETO juga mereka akan minta 3 bulan terakhir. Kemudian kalau kalian ada sertifikat kemampuan bahasa, itu juga perlu disertakan. Ada beberapa kampus atau beberapa jurusan yang membutuhkan sertifikat bahasa khusus. Jadi nanti kalian bisa lihat di bagian uh, language proficiency requirement. Nanti ada di bagian belakang ya. Kemudian ini dokumen yang diperlukan untuk jurusan tertentu. Nah, kalau misalnya bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Inggris, maka perlu sertifikat bahasa setara CEFR B1 atau lebih tinggi. Atau bisa juga TOEFL ITP 457, TOEFL CBT 137, TOEFL IBT 57, atau IELTS poinnya 4, atau TOEIC 550 ke atas. Nah, kalau misalnya kalian pilih jurusan dengan bahasa pengantarnya bahasa Mandarin, maka kalian perlu sertifikat bahasa Mandarin setara TOCFL A2 atau HSK 4. Untuk jurusan FCU yang Pre-Major Program, untuk International Fresh Student atau PMP, itu juga perlu TOCFL A2 atau HSK 4 dan juga sertifikat bahasa Inggris. Kalian perlu submit, bisa jadi review buat pendaftaran kalian. Nah, untuk jurusan lainnya seperti Department of Business, International Business, atau Department of Accounting, itu wajib TOCFL B1 ya, karena benar-benar kuliahnya itu dalam bahasa Mandarin, jadi kalian TOCFL-nya harus minimal B1 atau HSK-nya level 5 atau 6. Kemudian untuk autobiografi dan atau CV ya, autobiografi kalian dan studi plan nanti kalau kalian proses dengan Little Tutu, kita juga bisa bantu untuk cek kalian punya autobiografi dan studi plan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Nah, kalau misalnya kalian sudah lulus tapi belum dapat ijazah, maka kalian bisa menggunakan surat keterangan lulus atau surat keterangan siswa aktif dan student ID kalian. Ini bisa minta dari sekolah kalian. Nah, untuk beasiswa, setiap siswa yang mendaftar di Fengsha University bisa langsung mendaftar untuk beasiswa kampus. Pada saat kalian daftar, mau daftar jurusan yang kalian pilih, kalian bisa langsung daftar beasiswa. Dan beasiswanya ini tergantung ya, ada macam-macam, itu dilihat dari nilai kalian di tahun sebelumnya. Jadi kalau untuk di Fengsha, mereka akan lihat dari nilai kalian sebelumnya untuk mendapatkan beasiswa di tahun berikutnya. Dan Fengsha juga ada scholarship untuk siswa dengan kemampuan bahasa, itu juga ada. Jadi kalian juga perlu menyertakan sertifikat kemampuan bahasa kalian. Selanjutnya, Tunghai University, untuk yang tahun ajaran fall atau September 2026 ini sudah tutup pendaftaran. Jadi kalian bisa lihat yang spring semester ya. Untuk spring semester itu mulai Oktober tanggal 1 sampai Oktober tanggal 31 untuk pendaftarannya. Dan akan mulai kuliah bulan Februari 2027. Nah, berikut ini adalah jurusan yang ada di Tunghai University. Kalian bisa perhatikan kalau yang ada gambarnya bulat itu diajar dengan bahasa Mandarin, yang gambarnya bintang itu diajar dengan bahasa Inggris. Dan kalau misalnya yang tidak ada tandanya berarti dia tidak buka pendaftaran. Kalian bisa pause karena lumayan banyak jurusannya supaya kalian bisa lihat jurusan-jurusan apa aja yang ada di Tunghai University. Untuk jurusan Computer Engineering ini ada uh, keterangan tambahannya di bawah, bagian bawah. Jadi kalian juga bisa lihat ya untuk kelebihan dari jurusan College of Engineering yang ada di Tunghai University.
Kemudian dokumen yang dibutuhkan, ada dokumen ekstra, ini setiap jurusan beda-beda ya, nanti akan ada di bagian tuition fee dan ekstra dokumen. Kemudian akan ada application form, sama, bisa di-download pada saat mengisi form online. Foto, siapkan foto, kemudian kalian juga akan mengisi formulir recognition for international student, kemudian siapkan foto paspor, ijazah SMA atau SMK, ini bisa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kemudian transkrip nilai, kelas 10, 11, dan 12 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk dalam versi bahasa Inggrisnya harus yang asli dari sekolah dan ada cap sekolahnya, atau yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Kemudian rekening koran kurang lebih 3.500 US dollar atau setara 100.000 NTD. Dan sama untuk rekening koran itu biasanya akan diminta 3 bulan terakhir ya. Jadi 3 bulan terakhir daripada saat daftar. Kemudian pada saat nanti TETO, bikin visa itu juga akan diminta lagi rekening koran 3 bulan terakhir. Kemudian akan ada surat rekomendasi dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Mereka biasanya ada formatnya untuk surat rekomendasi dan juga diminta sertifikat kemampuan bahasa. Nah, tinggal dilihat ya kalian itu ambil kelas yang bahasa Inggris full atau yang bahasa Mandarin. Untuk bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ketentuannya yang ada di gambar ini. Lanjut untuk uang sekolah, tuition fee per semester, dan ekstra dokumennya. Ini adalah biaya uang sekolah yang tercantum per jurusan ya. Ini hanya uang sekolahnya saja ya, tidak termasuk biaya-biaya lain seperti asuransi, komputer, dan asrama. Kalian bisa lihat biaya sekolahnya berdasarkan jurusan yang kalian pilih dan ada additional requirements atau dokumen tambahan setiap jurusan. Setiap jurusan beda-beda ya, jadi kalian bisa lihat masing-masing, kalian bisa stop atau pause video ini kalau kalian mau melihat lebih lama. Di bagian kedua, ini ada kira-kira biaya tambahan per tahun dalam NTD. Untuk buku, itu kurang lebih 10.000 sampai 17.400. Untuk tempat tinggal, housing, itu kira-kira 20.000 sampai 59.000 per tahun. Untuk living, itu biaya hidup. Ini tentatif ya, tergantung biaya anaknya hidupnya bagaimana. Kemudian asuransi 9.900 per tahun. Dan fee of student association, ini artinya kalau anaknya masuk ke dalam organisasi kampus itu ada biayanya, biasanya 1.000 sampai 5.000 tergantung organisasinya apa. Jadi kurang lebih kira-kira pengeluaran anaknya selama setahun hidup di Taiwan di luar biaya tuition fee itu 137.000 sampai 211.000 NTD. Dan untuk Tunghai, mereka juga ada beasiswa yang akan langsung ditawarkan pada saat siswa daftar. Jadi pada saat siswa daftar, siswa bisa langsung mencentang pilihan yang ingin mengajukan beasiswa di Tunghai University. Kemudian kita lanjut yang ketiga ini untuk Hung Kuang University. Untuk Hung Kuang University, untuk fall semester September ini itu masih buka
di application ketiga dari tanggal 10 Mei sampai nanti 1 Juli 2026. Yang dimana siswanya akan mulai belajar di bulan September 2026 ini ya. Pastikan sudah lulus baru bisa mendaftar. Dan kalau untuk yang spring semester, untuk tahun ajaran Februari 2027 akan mulai dibuka pendaftaran Oktober tanggal 5 sampai Desember tanggal 1. Untuk di Hong Kong, berikut adalah jurusannya yang bisa dipilih. Dan ini adalah biaya uang sekolah untuk jurusan yang dipilih. Jadi uang sekolah ini belum uang sekolah yang final ya, karena ini adalah uang sekolah tahun 2025 kemarin, hanya untuk referensi saja. Untuk biaya uang sekolah yang sebenarnya kurang lebih biasanya tidak akan jauh-jauh dari harga ini. Dan ini adalah uang tambahan biaya lain-lainnya, seperti ada uang asuransi yang dibayarkan setiap semester, kemudian ada juga uang NHI, ini dibayarkan setelah bulan ke-6, setelah anaknya mendapatkan kartu NHI. NHI itu seperti BPJS di Taiwan. Kemudian akan ada juga untuk 6 bulan pertama, itu premium for international student insurance, kira-kira 500 NT per bulan. Kan kalau misalnya uang buku, dormitory, biaya hidup, itu tergantung anaknya tinggal di mana dan hidupnya bagaimana ya, uang untuk makan dan lain-lain. Dan untuk buku itu tidak semua jurusan mereka diwajibkan membeli buku, kadang ada dosen yang mereka pakainya PDF. Jadi minimal siswa harus ada laptop. Dan untuk ARC, Alien Resident Certificate, itu 1000 NT per tahun. Dan untuk freshman, untuk nanti yang baru datang, itu akan ada medical check up, biayanya itu 700 NTD. Nah, untuk biaya lainnya, untuk biaya hidup dan biaya rumah itu seperti tadi saya bilang tergantung ya, tergantung siswanya gaya hidupnya bagaimana. Tapi kalau untuk ARC itu sudah sama, wajib 1000 NTD per tahun. Untuk pendaftaran, dokumen yang dibutuhkan kurang lebih mirip dengan Fengcia dan juga Tunghai. Hanya bedanya di financial statement atau rekening korannya kurang lebih 4.000 NTD. Kemudian untuk beasiswa, Hong Kong juga menyediakan beasiswa untuk siswa internasional. Ini akan dilihat dari nilai dia di semester berikutnya ya. Atau misalnya mau daftar beasiswa dari pemerintah juga bisa. Dan berikut ini adalah biaya konsultasi dan proses keberangkatan untuk eh, siswa yang mau melalui Little Tutu. Untuk biaya konsultasi dan proses keberangkatan awal itu biayanya 500.000, belum termasuk dengan biaya pendaftaran tambahan dari kampus ya. Fengcia ada tambahan 1.500 NTD, untuk Hong Kong dan Tunghai tidak ada biaya tambahan. Dan untuk biaya admin, ini bisa langsung dikonsultasikan dengan Little Tutu atau admin yang ada nomornya di belakang ya. Ini bisa dibayarkan, cara bayarnya 50% pada saat setelah pendaftaran dan 50% lagi setelah siswa diterima oleh pihak kampus. Jadi biaya admin ini mencakup konsultasi dan pemilihan kampus, pengecekan dokumen, follow up proses pendaftaran kampus, bantuan pencarian dormitori atau kos di luar kampus, pendampingan selama 1 tahun pertama siswa di Taiwan, dan untuk biaya lainnya, ini estimasinya kurang lebih terjemah dan legalitas dokumen di TETO itu 5 juta sampai 6,5. Kemudian visa pelajar itu 4,5. Medical kita lihat harga Jakarta kurang lebih 2,5, setiap daerah beda-beda ya. Kalau untuk tiket pesawat dari Jakarta atau Surabaya ke Taiwan kurang lebih 5 juta sampai 7 juta. Bisa lebih murah lagi kalau anaknya mau pakai pesawat yang low cost ya. Tapi biasanya untuk pesawat ini akan ada jadwalnya tertentu dari sekolah yang mewajibkan siswa datang ke Taiwan pada tanggal tersebut. Jadi catatan biaya di atas ini merupakan estimasi dan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan siswa dapat mengurus dokumen secara mandiri juga. Jadi meskipun eh, teman-teman konsultasi dengan Little Tutu atau pendaftaran dengan kami, dokumen tetap bisa mengajukan mandiri. Tetapi apabila siswa ingin dibantu oleh pihak Little Tutu untuk pengurusan dokumen, maka biayanya akan disesuaikan dengan biaya aktual selama proses pengurusan. Dan ada biaya tambahan untuk pick up airport dari universitas,
Jika kampusnya nggak menyediakan, itu kita juga bisa bantu pick up. Kemudian pencarian kos di luar kampus juga bisa, dan juga pengaturan tiket pesawat dan hotel untuk orang tua atau pendamping. Nah, ini adalah informasi penting untuk mahasiswa yang sudah S1 di Taiwan bisa bekerja part-time secara resmi sejak tahun pertama kuliah dengan gaji sekitar 190 sampai 220 NTD per jam ya, per update Januari 2026. Biasanya siswa bisa mulai bekerja sekitar 3 sampai 6 bulan setelah tiba di Taiwan, setelah mendapatkan ERC dan mengajukan working permit. Dengan ketentuan jam kerja maksimal 40 jam per minggu saat sekolah dan tidak ada batas waktu saat libur musim panas atau musim dingin. Untuk, siswa 1/4 itu diwajibkan belajar bahasa Mandarin dulu 1 tahun, baru setelah lulus TOCFL BNA 2 di tahun pertama baru bisa melanjutkan studi S1. Nah, untuk program 1/4, kalau teman-teman ada yang tertarik boleh langsung tanyakan saja ke admin kita di nomor yang ada di layar atau nomor yang ada di deskripsi. Jadi pihak Lita Tutu hanya bertindak sebagai lembaga konsultasi dan membantu proses siswa sebelum berangkat, dan pihak Lita Tutu akan membantu siswa mendaftarkan langsung ke kampus yang dipilih. Setiap keputusan penerimaan siswa 100% menjadi hak sekolah, dan keputusan pemberian visa 100% menjadi hak TETO. Kita pihak Little Tutu tidak ada wewenang untuk memutuskan siswa diterima atau tidak oleh pihak kampus dan TETO. Jadi berikut ini adalah kontak person yang bisa dihubungi, ada Lause Claudia dan Lause Karissa, juga ada alamat kita jika teman-teman mau belajar bahasa Mandarin dulu secara onsite atau mau belajar bahasa Mandarin secara online juga bisa. Silakan hubungin admin yang ada di layar. Terima kasih untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, boleh langsung aja WhatsApp atau bisa komen di video di bawah ini.